Selamat menyaksikan pastinya dan juga kalau kita kembali membahas Windy, kalau tadi itu Tugu didirikan tahun 1928, Iya. 1928 tanggal 28 November itu adalah hari lahir Persija. Gitu. Hari lahirnya Persija, ada cocok loginya ya? Ada. Bisa seperti itu ya? Benar. Kenapa nggak fanatik yang ke Persija juga? Cocok logi kan soalnya, cocok logi. Enggak. Bingung jawabnya ya? Nggak. Susah ya? Nggak sampai situ saya. Nggak sampai situ ya? Betul. Saya cuma begitu aja. Karena kemarin waktu saya baca-baca 1928 saya langsung ingat, oh iya Persija tuh lahirnya 1928. Di tahun yang sama? Tanggal 28 November. Betul, di tahun yang sama. Kayaknya emang kalau mau main di PMPL ini tuh berawal dari situ tuh ada hubungan-hubungannya tuh. Sejarahnya keren-keren ternyata ya di balik nama Sangat luar biasa. pemilihan suatu tim kayak misalkan alter ego, pemilihan namanya alter ego Ares. Kita kalau ngomongin Ares kan dewa perang ya. Pengennya sih emang perang-perang, tapi kalau kita lihat dari orang-orang juga bilangnya sekarang masih alter ego Aches ya Sasku ya. Ya, untuk sementara modenya memang belum terlihat ya mode perang dari mereka dan kita akan menuju ke match kali ini terlebih dahulu. HFX tim yang tadi sempat kita bahas, tim yang memang datang dari Pontianak, dari Kalimantan. Mereka saat ini terus membela Pride Kalimantan tersebut untuk bisa berprestasi di PMPL. Ini adalah kesempatan yang sangat baik karena HFX sudah memulai startnya sangat mulus sekali. Bahkan sebenarnya sinyal bahaya dari HFX ini sudah mulai terlihat saat di Grand Final PMPL kemarin. Mereka sempat dapat WWCD juga dan sempat bermain dengan gemilang di final. Setuju, mereka udah nge-set barnya udah cukup baik lah untuk di sepanjang mereka berlaga di PMPL sendiri. Dan kalau kita lihat berarti untuk di match yang kedua nggak ada grup E, nggak ada Genesi Dogma, nggak ada Aura, nggak ada Pikmi, sama tidak ada Kagendra dan circle-nya. Masih cukup fair mengambil ke bagian area center daripada Rozok dan masih sampai ke area utara daripada Severny sendiri. Ya boom, Yami ini adalah pemain yang juga pastinya terus harus kita sorot. Dan juga tidak hanya Yami, ada juga Ponbit. Ponbit balik menuju ke arah Boom, dia menjelma menjadi Ponbit saat dia belum bermain di Alter Ego. Karena di Alter Ego banyak yang menyayangkan Ponbit terlebih saat di Grand Final PMGC kemarin. Permainannya tidak keluar, tapi saat dia balik ke Boom ternyata ini adalah tempat nyamannya Ponbit. Dia bisa menjadi dirinya sendiri kayaknya di sini. Betul, kemarin juga sempat banyak banget momen-momen yang terhighlight dari seorang Ponbit yang kalau kita ingat di SMB sendiri di bagian area apartemen letter U-nya, Ponbit dia close combat juga masih baik. Dan itu memang masih performa Ponbit yang kita tahu sebelum-sebelumnya memang mereka ataupun dia sih sakit untuk secara individu. Dan ini tim dari tim RRQ yang gak banyak perubahan player. Bahkan kayaknya dari RRQ kita masih melihat belum dimainkannya Best G ya sepanjang PMPL kali ini. Karena di Scream kalau kita tahu Best G itu sering banget dimainin Saskoy. Ya Best G adalah nama player yang menggocek banyak komunitas PUBG Mobile Indonesia. Banyak orang yang mengira BSG ini adalah nama samaran. Waktu di NOS ternyata namanya beneran BSG. Beneran BSG. Itu adalah sebuah gocekan yang cukup baik sekali. Tapi saya sangat menyayangkan RRQ untuk di season kali ini mereka tidak terlibat dalam bursa transfer yang cukup panas. Karena kalau kita ngelihat dari tim-tim lain, bursa transfernya sangat panas sekali. Tapi tidak dengan RRQ ternyata mereka hanya mendatangkan seorang BSG yang memang kalau kita tahu juga di komunitas sudah sangat terkenal tapi belum memiliki jam terbang di PMPL. Ya selain playernya baru, coachnya juga baru ya kan buat tim RRQ, ada coach Nougat ya? Sekarang ya betul. Berarti yang hilang itu dari line up kemarin dari Chuckless sama coach Frenchy untuk tim RRQ. Ya tapi kalau kita ngomongin RRQ kembali itu adalah tim yang dari dasarnya fondasinya sudah sangat kuat. Widhi. Fondasi dari RRQ kita tahu mereka tidak banyak berubah, ini yang membuat mereka harusnya sudah tinggal jalan aja, ini tim udah setengah matang lah, tinggal dijadiin aja, tinggal dibikin konsisten aja karena tim-tim ini dari dilihat di pondasinya mereka tuh udah sampai #3 di PMPLCA Spring 2022. Itu adalah prestasi yang sangat baik berada di peringkat ketiga PMPLCA, tapi sangat disayangkan season selanjutnya justru mereka harus tergelincir turun ke PMNC. Sayang sih karena MVP-nya pun dari playernya tim RRQ ya kan Nerpeko, MVP untuk di SEA kemarin. Ya. Dan kalau kita ngomongin RRQ lagi pasti mereka kan kalau kita bicara e-wrangle turunnya di area school, tapi banyak orang-orang itu yang pengen menginginkan Saskoy. Akankah terjadi fight dari tim Alter Ego sama RRQ di area school? Ternyata enggak kejadian. Jadi sebuah meme ataupun foto yang dipost dari sosial media Alter Ego itu hanyalah tipuan belaka Saskoy. Ya sangat disayangkan memang tidak terjadi hal yang kita inginkan karena kita tidak suka kalau damai-damai ya Windy. Iya gak Kita suka. menginginkan adanya sebuah fight terus-terusan tapi sejauh ini memang bahkan di match yang kedua sepanjang match bergulir belum ada sebuah pertabrakan yang terjadi. Baru saya
saya katakan belum ada tabrakan, ternyata ada yang lewat. Nggak nabrak memang, hanya lewat saja. Tapi tertangkap satu pemain dari Enkin. Bahkan tidak hanya satu, kayaknya 2 pemain akan tertangkap saat ini karena sudah sangat merah HP-nya yaitu Jar Jar. Yes, betul. Coba dikejar nampaknya oleh pergerakan dari tim GPBR. Pinky coba mengkonfirm poin eliminasi. Coba di counter lagi pergerakannya mencari tempat yang lebih aman lagi. Tapi Jar Jar dikejar oleh seorang Jerry. Terus sedikit untuk bisa memberikan beberapa tembakan yang kembali. Tapi Jar Jar di follow juga kembali. Dan lihat bahkan Jesse coba memberikan backupnya. Hati-hati Pinky. Kalau sampai dia benar-benar YOLO banget masuk, bisa menjadi perangkap sendiri untuk tim GPBR. Tapi saya ingat Pinky, dia tahu betul batasannya. Dia tidak ingin terlalu terburu juga dan dengan 1 poin eliminasi dirasa cukup untuk GPBR di awal-awal. Ya, kita menyaksikan bagaimana perjuangan mulai muncul dari tim GPBR. Ini adalah tim yang saat ini masih menjadi juru kunci untuk sementara waktu. Tim yang juga banyak dikritisi oleh komunitas PUBG Mobile Indonesia karena GPBR dari segi rekrutmen kita melihat justru yang mereka datangkan bukanlah pemain-pemain yang cukup berpengalaman dan juga bukan pemain yang namanya cukup bersinar di kompetisi PUBG Mobile Indonesia. Dari pemain-pemain yang sudah didatangkan oleh tim GPBR, mereka mendatangkan Pinky, Makau dan juga Nexus. Pinky memang sudah menjadi pemain yang lama di PMPL, tapi kan prestasi dari Pinky di season kemarin dia turun kasta ke PMNC, bahkan di PMNC gagal untuk naik lagi ke PMPL bersama dengan tim Elang Aja waktu itu. Awalnya Scarlet Gaming berganti dengan Elang Aja. Makau dari komunitas, Nexus juga dari komunitas. Ini yang jadi kritisi oleh banyak orang. Betul, dan berarti mereka melepaskan cukup banyak pemain-pemain yang lebih berpengalaman juga ya, seperti halnya Das, Pri, Hades, sampai Chill. Bahkan coachnya pun dilepas diganti Rhapsody yang sekarang bermain pindah untuk nge-coaching dari tim Boom. Ya, betul sekali, itu dia. Hades ini adalah nama yang sangat disayangkan tidak ada di PMPL season ini karena Hades kita tahu saat dia membela Takai waktu itu menjadi pemain yang sangat berpengalaman, menjadi pemain yang sangat berbahaya dan juga membantu Takai mendapatkan banyak poin di season kemarin-kemarin. Dan kita melihat saat ini Sinon ternyata berhadapan dengan pemain-pemain dari Alter Ego yang datang tiba-tiba menuju tempat ini. Fanatic terlalu terbuka posisinya, tembakan coba dilakukan tapi ternyata ada backup dari Potato. Ini adalah hal yang sangat baik saat Fanatic datang, Potato langsung nge-backup. Yes, betul, biasanya nampaknya ada blind spot juga yang didapatkan dari seorang Agansi yang hampir mendapatkan posisi seorang Okta, tapi Okta masih bisa berlindung, masih bisa survive, tapi hati-hati lemparan nades datang dari seorang Bonatic, dibarterkan utility tapi kan lemparan nades belum kita on point, di follow juga dengan tembakan-tembakan Yuzi dari seorang Bonatic. Akan coba jump sudah dilakukan tapi masih miss to shot tembakan dari Bonatic, kembali lagi lebih pede lagi keluar, tapi hati-hati ada gangguan juga yang datang entah dari tim mana melainkan dari tim BNW pun join the fight, Sanskuy. Ya, Fanatic mencoba memburu rekan-rekannya di HFX karena kita tahu bagaimana Fanatic sebenarnya sempat ada di HFX untuk di off season tapi ternyata itu hanya di scrim saja. Fanatic tetap membela Alter Ego dan saat ini Fanatic coba untuk mencari pemain terakhir dari HFX team yang sedang melambung namanya. Dihentikan begitu saja oleh Alter Ego yang memang ingin melambungkan nama mereka di season kali ini. Tembakan dilakukan kembali tapi Uzi terlalu jauh jaraknya. Betul, dan nampaknya ada seorang Harvest masih bisa meloloskan dirinya dari cengkeraman-cengkeraman maut dari sang dewa perang kita kali ini. Dan BNW, akankah dia engage fight-nya kembali ke tim Alter Ego? Gerak-gerik di seorang barrier. Masih mencari informasi juga, belum ada gerak-gerik yang begitu langsung frontal masuk dan di Alter Ego. Dan kita berada juga POV yang berbeda ke tim Enkins yang masih coba untuk bisa menjaga ke bagian area checkpoint. Di bagian luarnya ada tim Gloom dan di bagian area bawahnya pun ada seorang Gremory dari tim GPBR. Gremory ini adalah pemain di 2 season kemarin disebut sebagai Wonderkid dan bisa menjadi wajah masa depan dari PUBG Mobile Indonesia, tapi sangat disayangkan sang Wonderkid terus menjadi Wonderkid. Dia belum kunjung mendapatkan sebuah kematangan gameplaynya, terus berada di tim yang tidak terlalu bersaing di klasemen atas. Ini sangat disayangkan dari seorang Gremory dan terus kita lihat perjuangan dari Gremory pun untuk saat ini dia hanya berenang-renang saja, Windy. Betul, kayaknya dari Gremory udah pusing sih karena dia tinggal sendirian. Bingung pengen bergerak ke area sebelah mana dan di bagian area utaranya dari tim Bigatron melihat area kekuasaan di bagian area utaranya mereka ke split 2-2 mengamankan area yang berbeda Sanskuy untuk mereka bisa lebih nyaman lagi sampai dengan ke next circle-nya. Ya, kita menyaksikan untuk sementara waktu yang sangat diuntungkan dari segi circle adalah Bigatron Red Villain karena mereka nyaman di area atas, mereka tidak perlu melewati area selatan di mana selatan itu menjadi jalur masuk banyak sekali tim. Bigatron tinggal nungguin tim yang berhasil lolos akan melawan mereka. Ya betul, mereka udah nyaman banget tinggal dapetin tempat aman, mereka nge-defense dan tinggal nge-holding position untuk mendapatkan poin-poin eliminasi dan rotasi di saat yang bersamaan. Ada beberapa crossing rotation dari Persija EVOS dan juga tim RRQ dan kali ini gerakannya sangat-sangat berhati-hati dari seorang Link coba bisa men-tracking lagi firing nampaknya on point, rapid headshot yang didapatkan ke seorang Nerpeku bahkan confirm poin eliminasi tanpa basa-basi dari seorang
Red Face. Terus terjadi sebuah pertarungan di sini, peperangan terus pecah. Bahkan pemain-pemain dari RRQ bonyok karena ternyata Zuxi dengan Silver Gurunya berhasil mendapatkan kembali pemain dari RRQ. Misery pun sama. Lord kita yang saat ini bermain untuk PJFE mampu mendapatkan satu pemain dan membungkam netizen. Wow, dan bahkan lihat total 2 poin eliminasi didapatkan dari tracking firing ya. Bukan knock-in ya? Bisa selesaiin doang. Dapetin finishing pointnya doang ya, Bener. Misery. Dan kali ini nampaknya Destroy Yuhai kenapa Sasuke? Ada dampak dari Misery. Ada dampak. Membuktikan kalau dia berguna di tim ini. Dan Dari Lord kita. betul sekali, terus menyaksikan bagaimana perjuangan dari Yuhai dari arah yang berbeda. Inilah yang tadi sempat kita sebutkan Windy, tempatnya nyaman yang diambil oleh Bigetron Red Villain membuat mereka tinggal menunggu saja di tempat ini, tidak perlu banyak melakukan pergerakan. Dari segi line up yang tidak bermain saat ini adalah Spavel. Zvavel, yes. Zvavel tidak dimainkan dan kita bisa lihat kembali dari Gremory dari awal tidak berkutik dan bahkan tidak bergeming dari posisi awalnya dia. Sedangkan dari tim Enkins udah ada 2 smoke yang di pop out bahkan sampai 3 smoke di bagian dari luarnya. Glue Stickly kayaknya dia entah dia coba mata-matain Enkins atau dia pengen mencari beberapa spot ke bagian dari bawah di mana Gremory masih berenang-renang Sasuke. Ya hanya pemantauan demi pemantauan saja yang terjadi di tempat ini. Bahkan kalau kita tahu tempatnya Stickly sebenarnya juga tidak terlalu aman karena dia sadar betul tempat ini bisa di backstep dari area rumah tadi di belakang dia dan itu terus dicek oleh Stickly apa yang dia lakukan cukup baik. Sejauh ini tinggal nunggu apakah rumah di belakang Stickly ada yang nungguin atau tidak. Betul, dan kita masih belum bisa melihat POV dari bagian backline dari seorang Stickly dan ini juga area yang nyaman seperti kata Sanskui di bagian area shooting range diisi oleh tim Bigetron dan Villain dan ada tracking void yang begitu on point, headshot datang dari seorang Stickly menunggu timing momentum yang tepat untuk bisa mendapatkan 1-0 poin eliminasi ke tim Enkins. Ya sebuah derby terjadi saat ini, dua tim yang baru saja mengalami debut di PMPL ternyata derby debutan. Berhasil didapatkan satu elimnya oleh Glue, tapi tidak hanya Glue, Morph juga ingin mendapatkan keuntungan dari fight yang sedang terjadi. Rocky sebagai pemain yang memang diandalkan di timnya, di Morph, dia ingin coba memberikan hit ke arah pemain-pemain Glue, tapi belum ada knockdown yang didapatkan oleh Rocky. Betul, masih mencari timing, masih mencari informasi juga pastinya ke bagian depan dari tim Glue, sedangkan dari zona semakin lebih condong lagi mengambil ke sisi area shooting range. Dan lihat begitu banyak tim yang datang dari area tenggara, coba berbondong-bondong masuk ke bagian area center circle. Dan dari Morph, Frenzy dan juga Rocky, coba untuk berpindah posisi mungkin untuk mencari tempat yang aman karena untuk di area mereka saat ini sudah tidak diuntungkan dari segi circle-nya. Dari arah yang berbeda, kita terus menyaksikan bagaimana sebuah setup dibangun oleh Dewa United, setup 1-2-1 ternyata yang sedang mereka bangun di sana, barrier menjauhi area pertarungan, menjauhi pemain-pemain dari PJFE. Kita menyaksikan Morph datang menuju ke arah Glue, tapi lagi-lagi Stickly ada di area atas, dia bisa menjadi game changer di tempat ini, tapi tidak perlu Stickly karena ternyata Xbox lah yang bisa mendapatkan knockdown demi knockdown. Zai pun sama memberikan knockdown balasan menuju ke arah lawannya. Wow, trading knockdown juga terjadi, bahkan kali ini nampaknya bagian dari luar ada comic push datang dari tim Glue, langsung touchdown turun untuk bisa mendapatkan beberapa counter yang kembali, tapi hati-hati dari seorang Stickly menggunakan effortnya, coba mendapatkan beberapa trick shot tapi lempar nades 3, 2, 1 dengan begitu tenangnya tanpa di cancel, dipantulkan ke bagian atas sapi tapi nampaknya nades-nya begitu on point belum ternyata, tapi tembakan yang begitu headshot didapatkan dari segi POV-nya tim Glue. Kita menyaksikan saat ini Morph dan kata kecil mereka, tapi Leon kembali mendapatkan pemain-pemain dari Morph. Hexa dibuat tak berdaya, masih ada satu yang terakhir terus dicari Rocky, pemain terakhir harapan dari Morph. Wow, harapan terakhir dari tim Morph yaitu di seorang Rocky dan nampaknya Rocky masih bertahan, masih melawan juga tapi lemparannya hati-hati Stickly mengincar bagian belakang dan Rocky udah bener-bener di bagian belakang sana belum sempat healing tapi hati-hati dipantulkan nades. Untungnya masih mid nades dari seorang player tim Glue. Terus dicari, terus diincar saat ini. Bahkan revive terlebih dahulu yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Glue. Mencoba untuk membangkitkan satu playernya, berhasil bangkit. Tapi Rocky tidak tinggal diam. Rocky low HP dia harus segera melakukan healing karena Blue Zone juga ikut campur dari fight yang sedang terjadi, Windy. Wow, dan ini benar-benar mereka PR banget sih, harus fight, harus bertarung dengan Blue Zone juga. Sedangkan dari tim Glue masih ada 2 player dan Rocky belum healing dan akhirnya healing dan lemparan nades-nya masih belum on point, masih memiliki nyawa dan sedang coba untuk membangkitkan lagi posisi seorang Hexas. Tapi hati-hati, kalau posisinya Stickly bisa melihat, bisa meraba-raba di bagian area atapnya, Rocky bisa menjadi bahaya juga buat tim Glue.
Ya, sangat sulit sebenarnya untuk Morph keadaannya saat ini karena Glue membangkitkan kembali pemain ketiga mereka 3-2 untuk sementara waktu. Jumlah player yang akan bertarung di tempat ini. Rocky melemparkan menuju ke sudut yang tepat dan satu knockdown penting didapatkan oleh Rocky. Di sisi lain ternyata ada sebuah fight antara ARF melawan satu lawannya di sana, itu adalah 21 NFT. Ya, sebetulnya di bagian area minicamp, tapi nampaknya lihat Hexas dia terjun payung mengakibatkan kerugian kembali terjadi buat tim Morph, dan kali ini Glue masih unggul dengan 1 lawan 1 1v1 situation, dan lemparan netsnya masih benar-benar cukup membuat kewalahan seorang Stickly dan saling barter nets utility, dan 3-2-1 nets. Rocky belum mengakhiri fight dari Glue melawan tim Morph, Sanskuy. Stickly, bisakah dia untuk melakukan healing? Stickly tidak bisa. Stickly pulang menuju lobby, tapi Morph pun sama. Dua-duanya tidak ada yang mendapatkan keuntungan untuk di fight tadi. Rocky, bertahankah dia? Masih bertahan ternyata Rocky masih bertahan, tapi dengan tinggal 1 player untuk zona seperti ini akan sulit buat Morph sendiri. Tapi nampaknya tim Alter Ego Fnatic mendapatkan headshotnya, bahkan confirm poin eliminasi atas dipulangkannya Tuyol. Tapi Trenok juga terjadi. Fnatic menggunakan DBS di seorang Breeze membekukan posisi seorang Fnatic. Sulit untuk Alter Ego saat tadi kita melihat Alter Ego mulai ada secercah harapan menjadi Alter Ego Ares. Saat ini turun kembali menjadi Alter Ego Aces. Mereka hanya bisa untuk melakukan rotasi untuk sementara waktu. Terus berlari mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang aman. Tapi di manakah tempat yang aman? Tidak ada lagi tempat aman untuk Alter Ego karena semua tempat sudah diisi oleh banyak tim. Datang menuju ke arah RRQ. Ini tempat yang salah, tembakan dilakukan tapi berhasil ternyata. Potato mendapatkan pemain terakhir dari RRQ yaitu Morph. Wow, adanya anticipate move dari seorang Potato yang dia sudah sudah coba memprediksikan di bagian shake ini kemungkinan besar akan ada penghuninya, dan betul RRQ dipulangkan di hashtag yang ke-13. Dan kali ini Bigetron masih aman, belum ada gangguan sama sekali. Mereka masih benar-benar jaya di posisi sedari awalnya mereka, Sanskuy. Ya, pemilihan tempat yang sangat cerdas dipilih oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Great Villain. Mereka hanya tinggal mengusir saja, bahkan lihat bagaimana headshot badan kembali didapatkan oleh Ryzen, dan Ryzen mendapatkan 1 knockdown dengan jarak yang sangat luar biasa jauh, tapi dia bisa melakukannya dengan Silver Guru. Kembali ini adalah skin yang harus kalian miliki. Top up sekarang. Wow, ini benar-benar hit damage-nya begitu menyakitkan dari seorang Ryzen, dan bahkan kita bisa melihat akan coba tapping-tapping kembali dan akhirnya headshot didapatkan. KF dipulangkan menjadi poin pertama pecahan untuk tim Bigetron Red Villains. Sangat luar biasa apa yang kita lihat. Ini dia Baginda yang baru saja comeback. Welcome back Baginda, comeback stronger ditujukan oleh seorang Ryzen. Bahkan tidak hanya 1 elim, dia masih ingin elim-elim selanjutnya. Betul, dan dengan dari segi posisinya Bigetron memiliki keunggulan yang cukup tinggi dibandingkan tim-tim lainnya. Tapi dilihat dari tim Persija EVOS, kewalahan datang tamu dari tim Voin. Ada Chill dan juga Alpha yang coba mendobrak masuk, tapi di bagian belakang Zuxi coba memberikan backupnya juga, dan kali ini coba nge-flank lagi, bahkan proning shoot dari seorang Red Face belum turn point, melainkan dirinya udah benar-benar low banget HP-nya, Sanskuy. Terus kita saksikan untuk saat ini fight demi fight pecah di berbagai sisi. Dari Erangel, Alpha mendapatkan Zuxi. Tidak hanya Alpha yang ingin mendapatkan elim, Vince pun sama. Vince sudah mencari di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Tembakan bisa dilakukan kembali. Alpha dapat 1 lagi. Ciel ternyata yang mendapatkannya. Red Face dikembangkan di sana. 1 pemain terakhir ada di belakang itu adalah Lynx. Ya, Lynx dicari di screen juga nampaknya dengan menggunakan vehicle dari 2 player turun langsung, dan akhirnya Lynx pun rata. Persija EVOS dipulangkan di hashtag yang ke-12 dengan membawa pulang 2 poin eliminasi. 2 poin didapatkan oleh Persija EVOS. Makan saus pakai dong-dong. Cakep. Lakbar e-sport nih bos, senggol dong. Wow, dan bener-bener lagi dan lagi Voin bener-bener gacor di match kali ini, Sanskuy. Ya, sangat lengket sekali aim power yang dimiliki oleh Voin, seperti lakban yang terus lengket menuju ke arah benda-benda di sekitarnya. Kita melihat kali ini Ponbit coba untuk mencari di mana lawannya berada. Berada di area tengah memang Ponbit, tapi pasti tidak aman. Ponbit harus segera mencari tempat yang lebih tinggi lagi mungkin, atau mencari batu untuk dia bisa berlindung. Yami mendapatkan 1 kempon, mungkin kempon itu yang akan coba didatangi oleh pemain-pemain dari tim PUM, dan betul saja Rezi datang ke arah Yami. Ya, sedangkan di bagian area belakang 2 player lainnya pun nge-follow lagi untuk mereka bisa regrouping, tapi hati-hati. Sudah dimata-matai juga nampaknya pergerakannya oleh seorang Breeze dari tim Dewa United. Ucup juga bersiaga, bersiap-siap juga, tapi untungnya mereka masih aman, masih masuk dalam area zona, punya area high ground juga dari tim Dewa United, sedangkan dari tim PUM Rezi menjaga di bagian area compound yang berbeda saat ini.
Terus kita lihat ini akun pon yang sangat-sangat nyaman, memang tinggal menunggu defense seperti apa yang bisa ditunjukkan, tapi ternyata Geo lagi-lagi DBS. Ini adalah kekuatan DBS, kekuatan yang memang sangat dahsyat saat tembakan pertama langsung masuk memberikan hit ke arah lawannya. Wow, DBS S12K itu dua weapon yang belum terkalahkan sepanjang game berlangsung selama hari ini pastinya, dan dari tim Bigetron. Yuhai udah mulai make a move lagi untuk bisa mendapatkan beberapa confirm point eliminasi dan ARF. Satu penggawanya tertag oleh seorang Yuhai, akankah Yuhai bisa kembali menumbangkan posisi seorang Casper dari tim ARF, Sanskoy? Terus kita lihat dari arah yang berbeda, Yuhai bersama dengan pemain-pemain Red Villains. Mereka masih memiliki keuntungan dari zona, tapi ternyata zona saat ini mulai bergeser menuju ke arah berseberangan dengan tempat yang dialami atau yang dimiliki oleh tim Bigetron, sehingga mereka harus memikirkan 2 langkah ke depan kemanakah mereka akan pergi. Seperti yang sudah dialami oleh Boom saat ini, Boom sudah tahu kemana mereka akan pergi, mereka tinggal melakukan sebuah defensif 21 NFT, tim kuat yang kalau kita lihat dari jajaran rosternya di atas kertas ini adalah tim yang sangat mengerikan, tapi tidak untuk di dalam in-game-nya. Mereka banyak sekali turu di match yang pertama atau di hari yang pertama saya. Wow, sayang sekali ya untuk match-match tidak bisa mereka maksimalkan, tapi nampaknya ARF pun gak bisa memaksimalkan game yang kedua. Habis chicken terbitlah posisi yang tidak begitu baik, dan dari seorang Ryzen dengan lemparan nits-nya mendapatkan satu penggawa BNW, barrier-nya tumbang, pertahanannya BNW nampaknya dibobol habis oleh tim Bigetron Red Villain. Belum kita lihat fight seperti apa yang terjadi kembali saat ini. Melihat adanya satu pemain yang loncat di posisi yang tepat, gagal untuk di knockdown oleh seorang Nux tadi, tapi kembali Yuhai mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya tadi, Windy. Ya betul, 2 player down dari tim BNW, bahkan Apip terkena headshot dari seorang Yuhai, dan hati-hati Yorunya turun, bahkan UMP Gaming body dari seorang Yoru kita point, dan akhirnya Yoru ditumbangkan dengan counter backup dari seorang Potato, dan nampaknya Potato pun rata dengan backup yang juga datang dari tim GPX. Sangat disayangkan tadi, ternyata pemain Alter Ego gagal untuk menyelesaikan tugasnya di sana karena backup cepat datang dari pemain-pemain GPX yang lain. Lagi-lagi sebuah jabar connection terjadi di tim GPX. Geo harus segera bergerak, mereka harus segera menuju ke arah circle, tapi Geo menjadi pemain terakhir, sulit untuk dia bisa bertahan apalagi di dekatnya. Terus ada pemain-pemain Bigetron yang menjaga agar Geo tidak bisa masuk menuju ke arah circle. Wow, Geo hanya bisa sneaking in masuk ke bagian dari belakang dari defense tim Bigetron, dan tapi terlihat ketahuan juga akhirnya Geo dipulangkan oleh seorang Yuhai dan Bigetron. Total 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi, 4 dari seorang Yuhai, 2 dari seorang Ryzen. Duo pemain yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sempat saya katakan kenapa Ryzen bertahan. Salah satunya karena ada Yuhai di Bigetron ini. Janji yang akan ditepati oleh Ryzen. Dia ingin membantu Yuhai untuk berprestasi di Indonesia, dan itu yang sedang diupayakan, itu yang sedang terlihat di match kali ini. Dan tidak perlu waktu yang lama, hasilnya sudah terlihat bahkan dari hari pertama kemarin, Sanskoy, untuk duo wombo dari Yuhai dan juga dari seorang Ryzen. Tapi dari bawahnya low groundnya Bigetron, kedatangan tamu juga datang dari tim GPX. Clayon lemparan net, hati-hati bagian belakang Liquid saling bertukar utility 3-2-1, siapakah beyond point, tapi nampaknya dari kedua lemparan net tersebut belum ada yang sampai menumbangkan lawannya. Bahkan damage pun belum ada yang masuk dari granat masing-masing player. Kita melihat Liquid berhasil menjaga jarak atas lemparan granat dari Cleon. Cleon pun sama, terus mencoba untuk memberikan damage tapi belum berhasil. Tembakan mungkin bisa dilakukan, tapi ternyata ada smoke yang coba dipop oleh Liquid tadi membuat dia berhasil untuk naik menuju ke arah puncak dari bukit. Wow, naik ke puncak gunung nampaknya dari seorang Liquid. Di bagian area lainnya juga 3 player dari tim Bigetron RV juga coba untuk circling around lagi, mencari informasi, mencari posisi yang lebih aman lagi, mengingat tinggal 6 tim tersisa. Ada Boom, Void, BTR, GPX, Dewa, dan juga 21 NFT. Terus kita saksikan saat ini tempat yang dipilih oleh Void tidak terlalu nyaman, sehingga Void harus segera bergerak. Itu yang disadari oleh pemain-pemain Void, itu yang langsung menjadi keputusan mereka. Mereka akan bergerak, mereka dapat area tengah, tapi itu tempat yang sangat terbuka. Void harus berhati-hati, harus benar-benar menjaga kendaraannya, mungkin disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan forting. Betul-betul, karena itu memang beberapa areanya open banget, apalagi juga baru hanya ada satu player tim Void yang mengamankan di area bagian sisi center circle-nya. Dan kita lihat kembali untuk fight yang terjadi dari tim Bigetron. Masih memutar otaknya kembali untuk bisa mereka berotaksi, tapi nampaknya lemparan nades Bosco on point memulangkan tim Dewa United di hashtag yang ke-6, Sanskoy. Yuhai bahkan sudah memiliki MG3, senjata yang sangat berbahaya, apalagi dimiliki oleh seorang Yuhai, tapi Flipping mendapatkan satu knockdown. Tembakan dilakukan, rata sudah dipulangkan oleh Yuhai. Lagi-lagi saya sebutkan ini adalah MG3, senjata yang berbahaya. Wow, 7 poin eliminasi, 5-nya disumbangkan dari seorang Yuhai, bahkan Liquid masih bisa di-revive kembali dari tim Bigetron, masih bisa reset, dan kali ini di bagian area bawahnya Bosco dan juga Cleon coba menaiki ke area bagian perbukitan, tapi hati-hati dihadang pergerakan yang mungkin nantinya oleh seorang Satar.
Bahkan hanya proning yang coba dilakukan oleh bosku, berharap tidak ketahuan. Tapi Bigetron punya high ground, itu adalah keuntungan pasti yang dimiliki oleh Bigetron dan itu yang sedang mereka manfaatkan. Mereka ingin menjaga high ground ini agar tidak dimiliki oleh tim lain. Seperti kata Sanskui, rebahan adalah kunci untuk tim GPX. Sekalinya mereka bangkit, mungkin Satar bisa mendapatkan informasi. Dan kita bisa lihat kembali bagian area minicamp-nya ataupun minimapnya sendiri dari tim GPX. Mereka di bagian bisnis, tapi pintarnya tim Bigetron diputari dan bahkan ada bait move yang benar-benar on point yang membuat tim Bigetron dan Villain menaklukkan 2 penggawa terakhir dari tim GPX, Sanskui. Lihat bagaimana setup dari Bigetron, mereka sangat cair sekali, sangat fluid sekali, sangat dinamis sekali permainannya. Terus bergerak, terus mencari informasi, tidak takut untuk melakukan pergerakan karena yang bergerak tahu saat dia bergerak ada yang nge-backup. Ini yang dimiliki oleh Bigetron, ini yang harus mulai dilihat oleh tim-tim lain. Wow, ini benar-benar stand strong banget sih Bigetron untuk di game kita yang kedua. 3 tim tersisa dan 3-3-nya sama-sama prima. Ini fight yang benar-benar fair banget, 4 melawan 4 Sanskui. Bahkan terus menuju ke arah satu pemain dari Bigetron sudah sangat low HP tapi ternyata belum cukup untuk Alpha tadi menumbangkan pemain tersebut. Itu adalah Liquid yang mulai terkikis HP-nya. Satar datang menjadi pemain terdepan untuk menuju ke arah circle, ternyata circle-nya menuju ke arah boom. Menarik dan sejauh ini dari Void masih aman. Mereka hanya tinggal menunggu fight dari tim Bigetron akan kelar dengan tim boom dan lemparan nades datang dari seorang Yuhai dengan Lotusnya ke dalam area defensive compound, tapi lemparan nades-nya nampaknya masih belum begitu on point mengincar salah satu player dari tim Boom Esports. Smoke demi smoke di pop up terlebih dahulu. Nampaknya ini adalah strategi yang dipilih oleh Bigetron karena dia sadar datang dari high ground ini terbuka, Boom bisa melakukan tembakan dengan mudah sehingga ditutup dulu angle-nya supaya nggak bisa nembak dan Bigetron perlahan akan masuk menuju ke arah compound dari Boom. Mungkin akan coba tabrak di bagian sisi sebelah kanannya sih masih bisa karena dari tim Point juga akan coba mendapatkan angle dari sebelah kirinya dari view-nya tim Bigetron Red Villain. Dan kali ini Razy mencari informasi bagian area luar broken wall-nya, sedangkan dari tim Point tinggal sabar aja menunggu fight tersebut karena Point tidak ingin kesalahan yang kedua kali terulang di game Miramar kemarin, Sanskui. Ya kalau mau nembak sekarang adalah saatnya karena Satar adalah poin terakhir dan betul saja itu yang dilakukan. Fight mulai terjadi, Ryzen datang dengan sebuah UMP, berhasilkan Ryzen untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Boom yang berada di tempat ini. Satu persatu bertumbangan pemain Boom, tapi ada juga yang tumbang, itu adalah Yuhai, ditembak oleh pemain dari Boom. Tembakan kembali dilakukan dan Ryzen mendapatkan pemain terakhir dari Boom. Nampaknya Boom dibuat tak berdaya pulang menuju ke arah lobby. Motong bebek piara panda, welcome back Rap Baginda. Wow, tapi hati-hati sekarang atau tidak selamanya Boin tinggal hanya menaklukkan satu player, tapi tidak karena dari seorang Ryzen sukses membangkitkan rekannya yaitu datang dari seorang Yuhai. Hati-hati, Alpha belum ada backup dari tim Boin. Boin jangan terlalu lama karena kesempatan mereka untuk mendapatkan momentumnya ke tim Bigetron, Sanskui. Ya terlambat nampaknya untuk Void, mereka harus segera mundur, mereka harus mencari momentum baru lagi. Tadi adalah momentum terbaik, tapi ini dia yang dialami oleh Void terlalu lama untuk melakukan push, membuat Void kehilangan satu player. Hukumannya terlalu sakit datang dari Bigetron. Kesempatannya gagal dimaksimalkan. Kembali lagi terjadi untuk tim Void dari tim Bigetron. Mereka reset lagi, mereka masih punya 3 player dan bahkan sekarang kembali menyimbangkannya dengan quantity player tim Void 3 melawan 3 untuk Void dan juga Bigetron dan Villain. Tapi Bigetron kalau kita lihat nampaknya mereka terlalu dekat dengan zona, berarti zona selanjutnya mereka tidak masuk menuju ke arah circle. Dan betul saja circle-nya menuju ke arah Void. Bigetron harus keluar. Apa yang akan coba dilakukan oleh Bigetron ini adalah hal yang sangat menarik. Betul, dan berarti kali ini Dewi Fortuna memihak untuk tim Void untuk zona sendiri. Condong mengambil ke area sisi defensif mereka, tapi nampaknya lihat ada pergerakan yang cukup berani. Adanya bold move datang dari seorang Yuhai. Coba mendobrak masuk, coba menjadi frontliner untuk tim Bigetron dan Villain. Ciel juga memasak granatnya, melempar granat menuju tempat yang tepat, tapi ternyata jaraknya masih belum terlalu jauh, belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Yuhai. Yes, betul. Kalkulasi yang kedua nampaknya masih belum begitu on point juga untuk seorang Ciel, dan sedangkan di seorang Yuhai punya beberapa area coveran lagi, punya area low ground, punya obstacle juga, dan lemparan nades yang masih miss karena mungkin memang visionnya terbatas banget untuk Bigetron bisa melihat ke areanya tim Void. Ciel melakukan proning perlahan namun pasti mendekati pemain-pemain dari Bigetron, bahkan Ryzen dibuat low HP-nya. Ryzen sedang memegang satu molotov, akan dilempar ke arah mana molotovnya, ternyata healing terlebih dahulu, mencari kendaraan, mencari satu cover, ternyata Ryzen untuk dia melakukan healing. Nah betul saja healingnya berhasil, tapi ini adalah granat yang menarik datang dari Ciel menuju ke arah yang tepat, kokangannya tepat, granatnya ke arah yang tepat, meledak di sana tapi belum berhasil mendapatkan satu knockdown. Betul, tapi hati-hati tidak boleh bangkit, dan dari seorang Ciel mendapatkan satu kah? Tidak mungkin, dan dari seorang Yuhai belum didapatkan kali ini. Backup malah membuka posisi untuk seorang Ciel, diketahui posisinya oleh tim Bigetron, bahkan tumbang Liquid mendapatkan seorang Ciel di tim Void.
win. Intens sekali kalau kita lihat fight di akhir match kedua kali ini. Sama-sama memiliki strategi yang sangat baik, bahkan lapar membalaskan satu knockdown tadi. Tapi balasannya juga sakit datang dari Ryzen. Ryzen maju, pede sekali dia. Lemparan molotov terlebih dahulu, menjaga jarak pastinya. Revive dipilih, tapi Ryzen berhasil membakar Finn. Membuat keadaannya berimbang 2-2 saat ini. Jazz bertop hati-hati, lemparan netsnya di cancel juga karena dari seorang Liquid cukup low. Dan kali ini dari seorang lapar coba ngeflank ke bagian sebelah kiri. Dari player-player tim Bigeton, akhirnya Chicken Dinner. Ryzen menutup dengan manis dan akhirnya WWJD mutlak dari tim Bigeton Red Villain. Sangat luar biasa sekali jalan-jalan ke Keramat Jati. Jangan lupa memberi roti. Walaupun rekan tim silih berganti, tapi Bigetron tetap di hati. Ryzen membuktikan kesetiaannya kepada Bigetron, menghasilkan sebuah winner-winner chicken dinner. Welcome back Baginda, kesetiaan itu bernama Ryzen.